Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu sekalian, dan selamat sore. Kami sampaikan bahwa ibadah pada saat ini merupakan ibadah rumah tangga dan sekaligus dirangkaikan dengan ibadah persiapan perkawinan kedua anak kita, Lia dan Stephen. Dan kesempatan ini ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta S. Romangite, mantan pendeta jemaat ini juga. Kita berdoa pada Pak Pendeta kami persilakan. C1. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, segenap keluarga dan kedua kekasih Stephen dan Lia yang dikasihi Tuhan, bersama segenap keluarga besar yang bersama-sama menikmati kebaikan dan cinta kasih Tuhan di saat ini. Memulai ibadah ini dengan kasih saya jemput kita berdiri lagu pujian. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Namamu kami puji untuk selama-lamanya.
Salam bagi kamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah menyertai kamu. Di tengah keluarga di sini, dalam menyaksikan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan yang mereka alami dalam hidup di tengah-tengah segala perencanaan, dan bersyukur bahwa semua dalam keadaan yang sehat dan baik, khususnya dalam menghadapi segala kegiatan dan rencana yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini. Mari kita bermazmur di hadapan Tuhan dengan Mazmur 66. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sembahlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Segala kekotaanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. menjadi tanah kering, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan mendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Telah memulihkan kami seperti orang memulihkan guna. Engkau telah membawa kami ke dalam udara. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus kita nikmati dalam persekutuan ini. Untuk itu kita satu dalam doa. Dimuliakan Engkau ya Allah Tritunggal di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini. Engkau telah mendengarkan doa-doa kami, rencana kami ada di dalam tangan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dihimpunkan lagi satu dengan yang lain, baik sebagai jemaat-Mu di sini di kelompok pelayanan Elim 8 di sini, dalam rangkaian ibadah keluarga, juga di tengah-tengah persiapan keluarga dalam menyambut pemberkatan perkawinan bagi kedua kekasih kami, Stephen dan Lia, yang bila Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli yang akan datang. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalam hidup ini, kami jalani di dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan, sebab kami adalah milik Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya di dalam penyelenggaraan Tuhan. Hidup kami pada hari ini pun kami jalani dalam tuntunan dan kesetiaan Tuhan. Telah menuntun kami dari tempat kami masing-masing, baik kami yang datang dari Mempendek, dari berbagai tempat, dari Nanggala, pun dari Talung Lipu, dari berbagai tempat kami ada di sini. Semua itu adalah pemeliharaan Tuhan yang kami nikmati. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu segenap keluarga yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini yang menjadi bacaan kita dalam ibadah keluarga di Jemaat Elim Randebau dari Injil Lukas pasal 10. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 12 dan lanjut ayat 17 sampai ayat 20. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12, kemudian ayat 17 sampai ayat 20. Mungkin Lia atau Stephen boleh membacakan ini.
Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, memakanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat Lukas 10 ayat 17. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan-kekuatan musuh, sehingga tidak akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, terima kasih Stephen dan Lia telah membacakan bagi kita. Mereka membacakan berdua untuk perikop yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang telah dikutanete Lia sola Stephen, apa yang ada dalam pikiran mereka berdua dalam menghadapi hari perkawinan di -2 hari ini. Apa yang ada dalam pikirannya Lia dan Stephen? -2 hari acara perkawinannya. Mereka sedang persiapan. Dan biasanya itu persiapan sampai di pelaminan. Nyatanya biasa pengantin kalau sudah di pelaminan masih menoleh ke kiri ke kanan, jangan-jangan ada yang belum dipersiapkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika dilakukan pelamaran, tentu yang ada dalam pikiran banyak orang ketika melakukan pelamaran ialah jangan-jangan saya nanti atau kami nanti ditolak. Tapi kan itu zaman dulu, tapi zaman sekarang ini biasa
yang acara pelamaran itu tinggal restu dari keluarga. Kedua belah pihak sudah sepakat, bahkan sudah menentukan hari pelaksanaan perkawinan itu. Tetapi zaman dulu yang ada itu bisa saja ditolak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kedua kekasih dan keluarga hari ini, yaitu persiapan perkawinan ini dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan juga untuk itulah maka kita berkumpul saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkawinan tidak hanya ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau dalam gereja Torahnya dikatakan perkawinan gerejawi itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah diberkati perkawinannya. Tetapi tidak hanya sebatas itu, tetapi perkawinan itu adalah sebuah mandat atau sebuah pengutusan. Kalau di dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kita telah membaca Yesus mengutus 70 murid. Mengapa 70? Ini kalau 70, angka 70 ini banyak kali kita temukan dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Ketika ditetapkan orang-orang yang akan membantu Musa, juga 70 orang dipilih. Kalau di dalam bacaan kita 70 orang ini diutus dan dikatakan mereka berdua-dua mendahulinya ke sebuah kota, ke setiap kota di tempat yang hendak dikunjungi. Mereka diutus. Kalau mereka diutus berarti bahwa ada yang mengutus, yaitu Yesus sendiri yang mengutus. Dalam rangka mewujudkan misi Kristus di bumi ini, di dunia ini, yaitu bahwa memperkenalkan tentang Injil Kerajaan Allah, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan kalau perkawinan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kita mau mengatakan bahwa segala perencanaan dalam perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis yang akan datang itu adalah kita dasarkan di dalam tuntunan Tuhan, dan perkawinan itu adalah panggilan dari Tuhan. Kalau kita sebut sebagai panggilan dari Tuhan, itu berarti bahwa segala rangkaiannya itu adalah kita lakukan di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang dilakukan ini bukan semata-mata kehendak antara Lia dan Stephen, tetapi ini yang di dalamnya adalah panggilan dari Tuhan yang telah mempertemukan kedua kekasih dalam ikatan cinta kasih untuk menyatukan hidupnya dalam pemberkatan perkawinan pada saat yang telah ditentukan. Dan masuk dalam rumah tangga itu adalah panggilan dari Tuhan, tidak sekedar sebagai pilihan pribadi kita, sebagai kehendak kita, tetapi itu adalah semua dalam kehendak Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan wajarlah kalau segala yang kita persiapkan untuk menuju ke sana itu kita lakukan dan kita dasarkan di dalam kehendak Tuhan. Damai sejahtera yang telah kita terima dari Kristus kita nyatakan dalam kehidupan keluarga, dalam relasi kita sebagai keluarga besar, dan juga di dalam kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam hidup ini. Untuk misi Allah di dalam Kristus kita nyatakan, yaitu menjadi damai sejahtera bagi sesama, bagi lingkungan di mana kita berada. Semua itu kita nyatakan
karena didasarkan atas kehendak Allah, atas kuasa Allah yang memanggil kedua kekasih dalam perkawinan kudus yang Tuhan nyatakan. Kiranya apa yang dipersiapkan boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Selamat mempersiapkan hari perkawinan bagi kedua kekasih, selamat bagi keluarga besar kedua belah pihak, dan sidang jemaat terus menyatakan doa restu terhadap rencana ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita merespon kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita diingatkan dari firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan aku Keringat yang kecil ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita ulang di ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat. Untuk itu kita satukan hati kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang kami nikmati dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyediakan waktu yang baik bagi kami saat ini. Di dalamnya kami dimungkinkan memuji memuliakan Tuhan melalui rangkaian ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu, melalui ibadah keluarga dan dalam rangka persiapan perkawinan kedua kekasih kami. Kami bersyukur bahwa di dalamnya kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Kami kembali ke dalam kehidupan kami hidupi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjalani hidup ini, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, menjawab segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Persembahan syukur yang telah kami berikan di hadapan-Mu Tuhan, berkatilah juga yang masih ada pada kami. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan, kami pakai dengan baik di dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga kekasih kami di sini, dalam melihat dan menyaksikan segala kebaikan dan kasih-Mu, sehingga mereka menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan terus mereka alami, sehingga saat ini mereka dalam keadaan yang baik dan sehat, dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas perjumpaan kami satu dengan yang lain, dari berbagai tempat,
Juga kedua belah pihak keluarga besar kami mengalami kebersamaan di sini. Semua itu adalah pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan bagi kami. Kami mendoakannya Tuhan rencana pemberkatan perkawinan bagi kedua kekasih kami, Lia dan Stephen, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli yang akan datang pada hari Kamis di Jemaat Elim Rantepal. Tuhan kiranya memberkati kedua kekasih kami, Stephen dan Lia. Beri hikmat-Mu bagi mereka kekuatan dan kesehatan yang cukup. Stephen saat ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan kiranya menguatkan dalam segala persiapan pemberkatan perkawinan dan serangkaian acara yang akan dilakukan pada saatnya. Semua dapat dipersiapkan dengan baik. Utamanya kedua kekasih kami, Tuhan persiapkan hati mereka untuk menerima pemberkatan perkawinan dan menjalani hidup rumah tangga sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mendoakan buat kekasih kami, nenek badai perempuan yang saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Stella Maris di Makassar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Dari tempat ini kami mendoakan kekasih kami, nenek badai perempuan, Tuhan nyatakan pemulihan kesembuhan. Berkati semua perawatan yang didapatkan dari pihak rumah sakit, pendampingan dari keluarga. Nenek badai yang akan melakukan perjalanan nanti malam ke Makassar, Tuhan lindungi, dan oleh tuntunan Tuhan boleh tiba di sana mendampingi istri kekasih dalam menghadapi perawatan, dan kasih-Mu mereka nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, daerah kami, Toraja yang Tuhan karuniakan. Berkati ya Tuhan, senantiasa memberi hasil yang baik bagi kelangsungan kehidupan kami di dalam hidup ini. Juga kami tetap menikmati suasana yang damai menjalani kehidupan di mana Tuhan menempatkan dalam menjalani hidup ini. Ini doa kami, Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dan bila kami pergi ke dalam kehidupan kami seusai semua rangkaian kegiatan kami mohon perlindungan Tuhan, tiba dengan segala baik dan selamat. Doa syafaat ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah mengajarkan kami doa Bapa kami naikkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, dengan kasih sejemput kita bangkit berdiri. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakanlah baginya. Dan kalimat selanjutnya, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang tak butuhkan, kini dan selamanya. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Untuk itu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikian Bapak Ibu kepada kita pada kesempatan ini, dan kepada pendeta Sono Minte kami sampaikan terima kasih terhadap firman yang diberitakan kepada kita pada kesempatan ini akan menjadi bekal yang kokoh buat keluarga yang baru dan segenap kelompok keluarga. Acara berikutnya ialah ungkapan hati dan keluarga yang paling ini akan disampaikan oleh Bapak Aldi. Waktu kami berikan kepada Pak Aldi. Mabu suraben dan kalau di dalam kesempatan itu lalu tua tabe dalam nah mak dosa lah bantu masalah yang dalam lalat kalan do oleh mandarampo tabe lah kalau maladina tu kisah maya ngomong deta sola sangayokana untuk majelis gereja Toraja jemaat Elim Rantepau adalah si Poduana lako upo ambe upo indo na salah pemintu raputala sa relasi kurang po potemo situ tulan panganduan na kupong matua jalan nasi tetena jalan tinggi anak tah adinki tula parampo lampana tak diona tananan dapur kalau dalam kata tu nina kaputiro-tiro itu ading kuliah soal Stephen nah jualan tengah aku jualan namanya tak fokusi bongan leka ada Stephen mana Siti Roin kan atau bukan mila kawadik ko pengsokian anak susi siya tadi kasola tuh dan nau pak anak marin neng lantanan napo susi tunak pukanya kadang napong matua usah ngajaran nongki keluarga toh ya juga kilang keluarga ya telia bisa ngabang indok pondok sebagai sebuah kesaksian kepada persekutuan di gereja. Kenapa saya sebut begitu? Karena biasa nak penangku malah mobil ini lihatin mumuannya masan nang kisi pakar matut bay matento jalan madenoi kaparan wangki lalu kolulangan mah ya bang biasa kusitu nak tunaran lupa mikir mumuannya siapa mau dia aku berlanjut siapa dan siapa calon dan pakai bongbong itu namanya saya nampak sakit buat saya kira itu sebuah improvisasi. Dan atas nama keluarga besar kedua belah pihak terutama Stephen dan Lia dengan penuh rasa hormat, terima kasih dan rasa syukur terutama kepada pihak gereja dalam hal ini Pak Pendeta, para majelis gereja yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di mana-mana saya berdiri saya Katolik, tapi saya selalu mengakui tentang persekutuan pendampingan dari gereja Toraja pada saat ini, terutama di tempat kami di tempat merantau. Dan pendampingan yang cukup saya rasakan waktu mertua saya meninggal, bahwa ternyata di gereja Toraja itu salah satu hal yang sangat bagus sekarang adalah pengembangan penerimaan budaya spiritualitas gereja. Dan itu bagian yang sangat mempersatukan. Dan kenapa saya sebut itu? Karena bagian yang kami rasakan saat ini selaku keluarga dari pendampingan gereja dalam hal ini bukan lagi dilihat sebagai saudara seiman, tetapi betul-betul sebagai kesatuan gereja. Di mana-mana saya berdiri, saya menyampaikan kesaksian itu. Dan di tempat perantauan, gereja Toraja lah yang selalu mempersatukan kami. Terima kasih atas pendampingan itu semua, dan harapan kami bahwa dongan lopate diminta si Dede di pelaku tontong kita pihak gereja pengaluangkan dan lupa tang titore-tore dan dongan lo nggak bisa mati nulu teh
lampanan kapak kiporan muan solanasan untuk pakilalakan usaha lakapua labit isara keden kita mengindoran ke nanderan ke laju organisasi era buku pakilalaki usaha alami ronasan dajinna kita lupa pagarikan tentang sifatnya laju tengah antara laju tingkat tanah solanasan pada mau terus banget. Ya betul tu ada balik tu bangkan ada kampo Bapak Andi, Bapak Andi Bapak semangat. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pada kesempatan ini Stephen dan dia kedua pihak keluarga mempersiapkan kebutuhan jasmani kita berupa makanan dan minuman. Dan sebelum kita santap bersama, mohon kesediaan Bapak Heru untuk memimpin kita dalam doa makan. Kita bersembahyang. Sekali lagi kami tunggu para daerah kami ya Tuhan, saya bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami telah dipersekutukan dalam ibadah, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya menjadi kekuatan bagi kami, terkhusus bagi identitas kami yang bersama diri untuk masuk di berkuil yang dengan kehidupan kami dan keluarga karena kami terima bersama atas kami bersyukur dan dengarkan Tuhan ini menjadi sumber kekuatan baru bagi kami. Pujilah Kau Tuhan, Yesus kami bersyukur menyambut berkat-Mu. Amin. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya
Hidupku dalam tanganmu, kau tetapkan tiap langkahku. Ku tak ragu berjalan bersamamu, sebab damaiku hanya ada di dalammu. Takkan ku khawatir akan apapun juga, ku percayakan hidupku kepadamu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, sepanjang hidupku kan melihat kuasa-Mu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, seluruh hidupku hanya bagimu. Hidupku dalam tanganmu, kau tetapkan tiap langkahku. Ku tak ragu berjalan bersamamu, sebab damaiku hanya ada di dalammu. Takkan ku khawatir akan apapun juga, ku percayakan hidupku kepadamu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, sepanjang hidupku kan melihat kuasa-Mu. Ku milikmu selamanya, kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, seluruh hidupku hanya bagimu. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku, seluruh hidupku hanya bagimu. Berserah penuhku di dalam rencana-Mu, ku kan tetap setia dalam panggilan-Mu.
engkau besertaku. Tak perlu ku cemas dengan masa depanku, karena ku punya Allah yang sanggup mencukupkanku. Sekalipun tak dapat ku melihat rencanamu, namun dengan iman tetap ku berharap. Percaya ku akan melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Percaya Kau mendengar doa dan permohonanku. Percaya yang terbaik yang ku kan tak perlu ku cemas dengan masa depanku, karena ku punya Allah yang sanggup mencukupkanku. Sekalipun tak dapat ku melihat rencanamu, namun dengan iman tetap ku berharap. Percaya ku akan melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Percaya Kau mendengar doa dan permohonanku. Percaya yang terbaik yang ku kan dapatkan. Ku percaya ku akan melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku percaya Kau mendengar doa dan permohonanku. Percaya yang terbaik yang ku kan dapatkan. Ya, tambah ke